أفضل صورة. قطعنا مجال شوط طويل في الإعداد والتنظيم لهذه البطولة من خلال يعني دعم وكذلك في وقت اللاحق يعني كما ظهر في قطر هذا هو اجتهادات الأولى يعني تحني mengajukan bahwa mereka menolak untuk bermain di Jakarta. Mereka ingin bermain di tempat yang netral. Seenaknya mereka aja. Mereka ketakutan nampaknya. Tapi saya pikir ini hanya alasan mengada-ada. Timnas Indonesia dinyatakan menang WO dan raih 3 poin. FIFA anggap Bahrain mengundurkan diri dan tegaskan sederet sanksi berat FIFA ini menghantui skuad Bahrain. Tidak kuat mental, koreo supporter Garuda ini menjadi hal yang paling ditakuti oleh skuad Bahrain jika mereka away ke Jakarta. Dianggap pecundang, Sintayong dengan sangat berani menyentil timnas Bahrain usai ada kabar skuad Dragan Talazik itu ogah away ke Jakarta bulan November mendatang. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Sintayong memberikan kalimat sentilan kepada Bahrain yang menolak bertanding di markas timnas Indonesia. Kalimat sentilan Sintayong itu diberikan seusai hebohnya permintaan Bahrain untuk mengganti lokasi bertanding dalam laga tandang melawan timnas Indonesia pada matchday ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahrain meminta kepada Konfederasi Sepak Bola Asia untuk tidak memainkan laga di Jakarta ketika dijamu timnas Indonesia besutan Sintayong. Bukan karena takut terhadap skuad Garuda, Bahrain justru lebih khawatir dengan animo pendukung timnas Indonesia. Hal tersebut imbas dari serangan bertubi-tubi netizen tanah air setelah pertandingan kontroversial Bahrain kontra timnas Indonesia pada matchday ketiga grup C. Kala itu timnas Indonesia sempat berpulang besar untuk menang 2-1 di kandang Bahrain hingga waktu tambahan babak kedua akan berakhir. Namun wasit yang memimpin duel Bahrain kontra timnas Indonesia yakni Ahmed Alkal melanjutkan waktu injury time hingga menit ke-99. Padahal taman waktu babak kedua ditetapkan hanya 6 menit. Alhasil Bahrain berhasil memanfaatkan waktu lebih lama itu dengan mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2. Kontroversi tersebut mengundang amarah warganet Indonesia, mulai dari situs federasi, media sosial federasi, hingga para pemain timnas Bahrain kena serbu hujatan hingga ancaman dari para netizen tanah air. Federasi Sepak Bola Bahrain pun merasa was-was terhadap para pendukung timnas Indonesia. Bahrain akan menjalani laga tandang menghadapi timnas Indonesia pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. FA Bahrain tidak mau mengambil resiko buruk seusai derasnya ancaman warganet Indonesia ke timnas Bahrain. Mereka pun meminta kepada AFC untuk tidak memainkan laga timnas Indonesia kontra Bahrain di Jakarta. Hal itu diajukan demi keamanan Bahrain saat menghadapi timnas Indonesia nantinya. Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengungkapkan keterkejutannya yang luar biasa atas banyaknya ancaman kematian yang diterima anggota tim di akun media sosial pribadi mereka. Sebuah tindakan yang menunjukkan ketidakpedulian publik Indonesia terhadap manusia. Hal-hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di stadion olahraga dan sama sekali jauh dari olahraga, di mana terdapat rasa saling menghormati dan menghargai di antara para anggotanya. Tulis Federasi Sepak Bola Bahrain. Hal yang mungkin ada di benak timnas Bahrain adanya kemungkinan timnas mereka akan menjadi bulan-bulanan cacian di dalam stadion SUGBK. Terlebih supporter Garuda dipastikan akan membuat koreo sentilan terkait kasus wasit Alkal yang memimpin laga Bahrain kontra Indonesia 10 September lalu di Bahrain International Stadium. Keinginan Bahrain untuk tidak bermain di Jakarta saat dijamu timnas Indonesia pun mendapatkan tanggapan langsung dari Sintayong. Pelatih timnas Indonesia itu memberikan kalimat sentilan kepada Bahrain. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut merasa bingung dengan keinginan Bahrain untuk mengganti kandang timnas Indonesia. Berbeda pandangan dari FA Bahrain, Sintayong justru memuji masyarakat Indonesia sebagai orang-orang yang berperilaku baik. Kritik dan amarah netizen Indonesia yang dicurahkan pada media sosial dinilai masuk akal. Pasalnya kepemimpinan wasit Ahmed Alkal saat Bahrain menjamu timnas Indonesia memang tidak adil. 100% itu tidak masuk akal. Karena kalau saya lihat orang Indonesia itu memang baik. Memang masuk akal apa yang mereka lakukan, karena waktu itu keputusan wasit tidak adil, kata Sintayong. Sintayong justru meminta Bahrain bersikap adil dan sportif.
Timnas Indonesia sudah melakoni laga tandang ke markas Bahrain. Jadi, Bahrain mesti bertandang ke kandang Timnas Indonesia. Jadi itu memang sesuai saja. Kami datang bertandang ke mereka. Mereka pun juga harus bertandang ke rumah kami, kata Sintayong. Asosiasi Sepak Bola Bahrain terancam sanksi FIFA jika absen melawan Timnas Indonesia di Jakarta pada kualifikasi Piala Dunia. PSSI melalui Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif PSSI menyatakan pertandingan melawan Bahrain akan sesuai dengan rencana, yakni akan digelar di Indonesia. PSSI juga menegaskan bakal menjamin keselamatan rombongan Bahrain. Namun apabila ajuan Bahrain terkait perpindahan lokasi laga ditolak, plus Bahrain juga tidak bisa hadir dalam pertandingan, maka hukuman sudah menanti mereka. Ini tercantum pada regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diatur oleh FIFA. Berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss franc atau setara 714,8 juta rupiah. Denda ini bisa bertambah berdasarkan kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1 yang menyatakan setiap asosiasi akan mendapatkan denda 10.000 Swiss franc atau setara 178,7 juta rupiah. Hukuman denda itu bersifat mengikat dan terdapat kemungkinan pula akan ada sanksi tambahan. Berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 3, Komite Disiplin FIFA berhak memberikan hukuman lebih berat terhadap tim peserta yang melakukan pelanggaran, namun tidak disebutkan lebih spesifik sanksi tambahan yang dimaksud. Bahkan Timnas Bahrain bisa dianggap mengundurkan diri jika saja sampai tidak datang ke markas skuad Garuda bulan November mendatang. Paling realistis adalah Timnas Bahrain dinyatakan kalah WO oleh FIFA dengan pengurangan sejumlah poin FIFA. Sehingga mau tidak mau Bahrain harus memenuhi jadwal pertandingan melawan Timnas Indonesia, sebab hanya keadaan darurat atau force majeure yang memungkinkan laga tidak bergulir. Namun FIFA tidak memberikan hukuman. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menargetkan skuad Garuda bisa meraih poin dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November mendatang. Seperti diketahui, Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang pada laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 15 November mendatang. Kemudian laga ke-6 tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di stadion yang sama pada tanggal 19 November mendatang. Untuk menghadapi dua laga tersebut tentu saja tidak akan mudah bagi skuad Garuda. Hal ini karena Jepang dan Arab Saudi jauh di atas Timnas Indonesia untuk ranking FIFA. Jepang bahkan menempati posisi pertama di Asia. Dan tim asuhan Hajime Moriyasu itu saat ini berada di ranking ke-16 dunia. Sedangkan untuk Arab Saudi saat ini mereka menempati posisi ke-56 FIFA. Melihat dari posisi ini tentu saja Timnas Indonesia akan menghadapi situasi yang sulit karena tim Merah Putih saat ini menempati ranking ke-129. Selain itu Arab Saudi juga sebelumnya telah ditahan imbang Indonesia 1-1 di kandangnya sendiri pada bulan September lalu. Untuk itu bisa saja mereka datang ke Indonesia dengan motivasi tinggi untuk mengalahkan skuad Garuda. Sintayong menekankan tim Merah Putih harus melakukan persiapan dengan maksimal. Hal ini karena Sintayong menargetkan Timnas Indonesia bisa meraih poin dari dua laga tersebut. Ini karena skuad Garuda masih harus berjuang keras agar bisa memenuhi target untuk finish di posisi 4 besar grup C. Dengan target tersebut mereka harus mengemas setidaknya 15 poin. Pasalnya mereka lawan yang sulit untuk dihadapi dan mereka juga memiliki prestasi yang tidak bisa diabaikan. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.